kelasnya ya, pasti udah nggak sabar kan. Oke, jadi sekali lagi terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kelas webinarnya Katika yang ketiga hari ini. Yeay, semoga nanti akan terus lanjut ya. Terus jadi akan ada informasi lagi tambahan untuk kalian, gimana sih tips and triknya menjadi penulis yang kece kayak Katika gitu kan. Oke, jadi acara kali ini nggak akan nih bisa dikasih gratis kan gitu, karena kapan lagi kan yang selalu bilang katanya Katika kok ilmunya daging banget tapi kok dikasihnya gratis. Nah ini karena banyak banget pendukung-pendukungnya nih gitu kan. Ada dari Detak Pustaka yang udah dari pertama banget itu mendukung webinar dari Katika. Jadi di Detak Pustaka itu ya, kalau misal kalian tahu menjadikan bukumu lebih baik. Kenapa? Karena dia itu adalah penerbit. Mungkin kalian ada yang berniat untuk menerbitkan buku, boleh hubungi langsung ke Detak Pustaka. Terus ada juga bengkel konten. Di sini bengkel konten itu adalah solusi untuk kebutuhan konten-konten kamu nih untuk website, untuk media sosial kamu menjadi lebih wow, mungkin lebih berisi, atau tapi kalau misalnya kamu ternyata nggak tahu nih mau apa ya yang harus dipenuhin kontennya gitu kan, kamu bisa langsung hubungin ke bengkel konten karena dia punya ribuan konten untuk website dan sosial media kamu. Terus ada lagi dari Berimprove. Nah ini nih yang mau mengasah skills bahasa Inggrisnya lebih fun, karena di Berimprove itu belajar bahasa Inggris sambil bercanda gitu. Jadi nggak ada tuh yang kaku-kaku, di sini tuh akan lebih fun, lebih apa ya, jadi kalau bahasa Inggris tuh ibaratnya nggak usah malu lah, nggak usah takut grammarnya salah, yang penting kita belajar untuk conversation-nya gitu. Terus ini nih, ada juga yang event kali ini kita didukung sama Seruan Kreatif, yang jadi kalau misalnya mau bikin satu event atau pengen brandnya fotonya lebih otentik lagi, bisa karena didukung nih sekarang langsung webinar dari Katika dengan Seruan juga. Terus, nah ini nih ada satu lagi brand yang bakalan ngasih giveaway buat teman-teman semuanya yang hari ini datang ke Zoom-nya, yang datang ke Zoom, kita akan mengadakan giveaway. Akan ada 2 giveaway, itu bookmark rajutan, karena Cannot by Night Creating Your Imagination, kan sesuai dengan tagline-nya yang Creating Your Imagination. Di sini juga akan belajar untuk mengasah imajinasi teman-teman semua menjadi satu cerita yang bagus. Nah, tapi untuk menjadi penulis pasti harus menjadi pembaca yang baik dong ya. Nah, untuk menjadi pembaca yang baik pasti ada bookmark. Ini tapi bukannya ini ya, ini bookmark nggak kayak gini. Pokoknya nanti katanya nanti dikasih giveaway-nya yang di sudut tuh yang kayak gimana sih Kak, gitu kan? Yang ini nih, yang pokoknya di sudut di pinggirannya gitu. Oke, yang di pinggir gini lah ya. Nah, nanti akan aku jelasin caranya gimana sih untuk dapetin giveaway-nya nanti ya di akhir kelas, karena aku mau ingetin lagi kalau untuk mendapatkan sertifikat jangan lupa ya gitu kan, harus isi link absen. Link absen itu akan di-share di akhir presentasi. Sama Kak Nadira, sekali lagi harus diisi ya link absennya supaya bisa mendapatkan e-sertifikat. Kalau enggak, nanti nggak dapat e-sertifikatnya. Jadi jangan ngeluh nanti kalau misalnya tanya, Kak e-sertifikatnya mana? Kok nggak dapat? Karena berarti belum diisi. Oke? Oke. Karena aku yang banyak ngomong, padahal ini bukan acara aku, jadi kita menyambut sama Katika ya. Oke. Katika, apa kabar Katika? Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Apakah sedang berpuasa semuanya? Sore Kak, selamat sore. Halo Kak, gitu katanya. Halo, iya. Halo semuanya, semoga tetap semangat ya meskipun lagi berpuasa. Ini jadwalnya ganti karena saya pengen menemani kalian semua buat ngabuburit bareng sebelum kita nanti berbuka puasa. Itu ceritanya. Jadi jamnya maju ke 15.30. Semoga tetap semangat ya meskipun sore-sore seperti ini. Sedikit pemberitahuan, di tempat saya ini lagi mendung dan kayaknya mau hujan deras. Nanti kalau koneksi saya bermasalah, kameranya bakalan saya matikan gitu. Tapi jangan khawatir, tetap saya usahakan untuk menjelaskan semua materinya dengan
lancar. Gitu sih. Apakah boleh dimulai, Kak Malika? Boleh dong. Ntar jadinya kalau nggak dimulai-mulai acara aku, Katik. Oke, teman-teman. Baik. Langsung mulai ya. Semangat. Silakan Katika. Oke, terima kasih. Sudah terlihatkah teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, oke. Saya akan mulai ya presentasinya. Sebelum saya presentasi materi, mau mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk seruan kreatif, build a creative space to make your event and brand more authentic. Terus untuk note by note, cross-setting your imagination, untuk bengkel konten, solusi kebutuhan konten untuk website dan media sosial Anda, untuk berimprov, tempat belajar bahasa Inggris sambil bercanda, dan untuk detak pustaka, menjadikan bukumu lebih baik. Ini adalah kelima sponsor yang membantu dan mendukung acara ini supaya bisa gratis buat teman-teman. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk semuanya ya. Sekarang saya lanjutkan ke materinya. Sebentar mau checking ini apakah sudah geser ya. Slide-nya barusan saya geser, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang membuat konflik cerita dalam penulisan fiksi. Nah, perlu digarisbawahi Katika, ya. maaf Katika, ada Iya. garis hijau itu. Oh, oke, bentar. Aku stop sharing dulu ya. Share screen. Sudah? Sudah, aman Katik. Aman. Lanjut, Kak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketika cerita itu nggak punya konflik, itu maka ceritanya jadi nggak seru. Kenapa nggak seru? Karena ceritanya tuh sudah berakhir sebelum dimulai. Semua cerita fiksi yang seru dan menarik itu pasti punya konflik yang mendorong tokoh utamanya menuju tahapan alur berikutnya. Jadi si tokoh utama nggak bisa jalan mengikuti alur kalau misalnya nggak ada konflik-konflik yang mendorong mereka. Nah, hari ini kita akan belajar bareng soal jenis, tipe, dan gimana caranya bikin konflik yang seru untuk cerita fiksi kalian masing-masing. Ini garis besarnya kita akan membahas apa itu konflik, terus konflik internal versus konflik eksternal, dan ada 7 tipe konflik yang nanti bisa kalian pelajari. Terus ada cara mengembangkan konflik untuk fiksi. Fiksi ini bisa macam-macam ya, termasuk cerpen ataupun novel. Nah, pertama saya review dulu sedikit tentang apa itu konflik. Pada dasarnya, konflik adalah pertentangan yang terjadi antara tokoh utama dengan hambatan, tantangan, atau rintangan yang dalam prosesnya menghalangi tokoh utama untuk meraih tujuannya. Paling simpelnya, rumus untuk konflik tuh bisa kalian lihat dalam slide ini gitu ya. Jadi konflik sama dengan karakter dan keinginannya, tapi ditambah hambatan. Karena ada hambatan, maka ada konflik karena dia harus mengatasi semua hambatan dan tantangan itu sebelum dia bisa mendapatkan keinginannya. Nah, konflik ini biasanya dibagi menjadi 2 konflik besar, yaitu konflik eksternal dan konflik eksternal. 2 konflik ini adalah 2 konflik yang ada pada diri manusia. Nah, tokoh tuh Ketika, sama, iya? maaf, slide-nya belum kegeser. Oke. Oke, aman. Aman? Aman. Jadi saya ulang lagi, yang ini tadi berarti nggak dapat ya? Belum, Katix. Oke. Nah, pada dasarnya konflik itu adalah pertentangan yang terjadi antara tokoh utama dengan hambatan atau tantangan atau rintangan yang dalam prosesnya menghalangi tokoh utama untuk meraih tujuannya. Nah, jadi rumus sederhananya konflik ini adalah karakter dengan keinginannya yang dihalangi oleh hambatan. Jadi asal ada 3 ini sebenarnya kita sudah mendapatkan konflik utama dari sebuah cerita. Nah, konflik ini biasanya dibagi menjadi 2, yaitu konflik eksternal dan konflik internal.
keduanya ini adalah dua konflik yang ada pada diri manusia gitu. Kenapa? Karena tokoh-tokoh kita juga manusia. Mungkin bisa hewan ya kalau kita nulisnya fabel, tapi yang jelas tokoh-tokoh ini biasanya punya sifat-sifat manusia yang akhirnya menjadikan dirinya sebagai metafora untuk manusia gitu. Nah, manusia ini sama seperti kita gitu. Jadi tokoh tuh sama seperti kita, selalu menginginkan sesuatu, tetapi ada hal lain yang menghentikan mereka untuk mendapatkannya. Nah, interaksi antara karakter dan keinginan mereka ditambah hambatan inilah yang kemudian mendorong terjadinya sebuah cerita. Jika konflik utamanya itu nggak masuk akal, plot cerita itu biasanya akan membingungkan gitu ya. Jika tidak ada konflik, plot cerita itu akan membosankan. Nah, tapi jika konfliknya itu menarik, logis, dan memberikan dampak secara emosional, pembaca itu akan apa ya namanya istilahnya ya, kehook gitu loh, kehook dan buru-buru membalik halaman untuk mengetahui bagaimana kisahnya berjalan. Untuk yang nulis di atau yang sering baca di platform-platform novel tuh kan pasti biasanya eh ketika kita engage gitu sama ceritanya, kita pasti bakalan yang langsung aduh pengen tahu lanjutannya nih, pengen tahu lanjutannya dan gak sabar menunggu. Nah, ini adalah kehebatan para penulis-penulis yang apa namanya berhasil membuat konflik yang realistis atau logis atau berdampak secara emosional kepada kita sebagai pembaca. Nah, dua konflik besar itu adalah konflik eksternal dan konflik internal. Ini adalah cara mudah untuk membedakan konflik ya. Kalau konflik eksternal, itu tokoh harus berhadapan dengan tantangan atau halangan yang berasal dari luar diri tokoh atau tokoh antagonis lainnya. Sedangkan konflik internal itu di mana tokoh harus berhadapan dengan dirinya sendiri sebelum bisa mencapai tujuan. Nah, konflik internal inilah yang biasanya akhirnya mengubah diri si tokoh. Nah, biasanya perubahan ini terjadi sebelum klimaks gitu ya. Dia mengubah diri dan akhirnya memenangkan pertarungan atau apa namanya itu mengakhiri cerita. Kita lanjut ke 7 tipe konflik dalam fiksi. Nah, setelah dibagi dalam pembagian besarnya, kita tuh sebenarnya bisa membagi konflik menjadi 7 tipe lagi, yaitu ada tokoh versus tokoh lain. Di sini tuh contohnya Squid Game ya. Tapi ini mungkin nanti bisa Kak, kalian ya. Katika, maaf nggak bergeser. Oh, ya ampun, bentar. Kenapa ya? Oke. Ini sorry. Udah bergeser? Ya, itu geser. Oke. Siap. Nanti kalau misalnya nggak bergeser lagi, bisa langsung on mic aja mengingatkan. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah 7 tipe konflik dalam fiksi. Yang pertama itu adalah tokoh versus tokoh lain. Nah, ini gampangannya kayak protagonis lawan antagonis kayak gitu ya. Jadi, contohnya mudah. Hampir semua cerita fiksi yang kita ketahui itu pasti punya protagonis dan antagonisnya. Di sini saya tuliskan contoh Squid Game. Di situ tuh ada tokoh utamanya harus melawan antagonisnya yaitu temannya. Terus yang kedua ada tokoh versus masyarakat gitu. Jadi di sini nggak cuman masyarakat banyak ya, nggak cuman orang banyak dalam kelompok, tetapi juga bisa sistem dalam masyarakat. Ini kita contohkan yaitu Hunger Games, di mana si tokoh utamanya yaitu Katniss harus melawan sistem sosial masyarakat di era distopia itu. Terus ada tokoh versus alam. Ini contohnya adalah The Road. Ini novel ya. Aku kurang tahu apakah ini ada filmnya, tapi saya baca novelnya. Ini novelnya lumayan bagus banget. Dia memenangkan Pulitzer. Kalau misalnya kalian kurang bacaan atau pengen membaca, itu bisa langsung beli aja novelnya karena udah diterjemahin dan bisa dibeli di Gramedia. Ini The Road ini menceritakan seorang ayah yang hidup pasca kiamat gitu. Jadi dia pasca kiamat tinggal bukan seorang diri ya, tinggal bersama anaknya dan dia harus melawan alam gitu, alam yang lagi gonjang-ganjing pasca kiamat. Itu konflik utamanya seperti itu. Jadi nggak ada
antagonisnya. Terus yang selanjutnya ada tokoh versus teknologi. Ini contohnya ada Jung-i. Ini sebuah film Korea, ada di Netflix, mungkin kalau misalnya nanti sempet bisa ditonton. Itu di situ diceritakan bahwa tokohnya melawan teknologi AI sebenarnya. Jadi bukan teknologi AI sih, sistem yang akhirnya membuat dunia itu sangat tergantung sama teknologi. Nah, selanjutnya ada tokoh versus supernatural. Supernatural maksudnya apa? Maksudnya benar seperti yang kita duga semuanya, kalian duga mungkin. Itu adalah hantu-hantu atau makhluk-makhluk mistis seperti itu ya. Di sini contohnya ada KKN Desa Penari. Selanjutnya ada tokoh versus takdir. Ini contohnya ada Free Guy, ini film di mana di situ si tokoh utama ditakdirkan menjadi seorang NPC gitu ya, tapi dia pengen membebaskan diri dan pengen punya free will. Terus ada tokoh versus diri sendiri, ini kita bisa bilang sebagai internal konflik juga. Yang paling keren ada di Hamlet karya Shakespeare. Di drama itu si Hamlet itu harus orangnya sangat bimbang karena dirinya sendiri itu mau membunuh untuk balas dendam atau tidak membunuh atau bunuh diri saja kayak gitu. Jadi itu adalah contoh yang paling epik lah menurut saya tentang konflik tokoh terhadap dan diri sendiri. Saya lanjutkan. Nah, kalau gitu cerita yang paling bagus itu cerita yang terdiri dari konflik apa saja. Sebenarnya kita semua bisa memilih satu konflik ya untuk jadi konflik yang utama. Tapi menurut pengalaman saya sebagai pembaca sekaligus penulis, cerita yang paling bagus dan yang paling menarik itu rata-rata punya 3 level konflik. Yang pertama itu ada level satunya ada internal konflik. Jadi si tokoh punya pikiran atau perasaan atau kondisi fisik yang menghalanginya mencapai tujuan. Nah, ini contohnya ini saya ambil dari The Hunger Games ya, karena ini mungkin satu-satunya karya fiksi yang bacanya sampai 10 kali, nonton filmnya juga sampai 10 kali. Ini si Katniss Everdeen itu punya di awal itu dia punya semacam 2 pikiran yang kontradiktif di dalam benaknya gitu. Jadi dia merasa bahwa tujuan hidupnya itu adalah bertahan hidup, tapi di sisi lain dia juga merasa bahwa hidupnya ini seharusnya perlu bermakna gitu bagi orang lain. Itu adalah internal konfliknya si Katniss Everdeen gitu. Nah, ke level 2 ada konflik level 2 yaitu interpersonal atau hubungannya dengan keluarga, teman, dan kelompok. Di dalam kasusnya si Katniss Everdeen di Hunger Games gitu, interpersonal ini digali lewat hubungannya sama adiknya, ibunya, terus habis itu bahkan kucing adiknya gitu itu juga digali. Itu ada banyak banget konflik yang akhirnya menambah ceritanya jadi semakin seru dan semakin kompleks. Terus habis itu ada level ketiga yaitu ekstra personal gitu, di mana si tokoh utama harus berhadapan dengan sistem, fenomena, teknologi, dan situasi yang menghalanginya. Di Hunger Games itu ya otomatis si Katniss memang harus berhadapan dengan sistem pemerintahan yang tidak adil atau yang otoritarian gitu di dalam dunianya. Nah, hampir semua cerita-cerita yang bagus, hampir semua cerita-cerita yang menurut saya sangat berkesan itu punya 3 level konflik ini. Ini termasuk Harry Potter, termasuk Jurassic Park gitu. Hampir semua franchise cerita itu punya 3 level konflik ini. Jadi sebagai penulis, sebaiknya ketika menuliskan konflik kita harus memperhatikan 3 level konflik ini supaya ceritanya lebih bermakna, lebih asik lah dinikmati oleh pembaca. Nah, selanjutnya ada elemen penting konflik yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum menuliskannya. Nah, konflik itu perlu tujuan dari tokoh utama, tantangan, terus kemampuan dari tokoh utama, perubahan, dan konsekuensi. Ini nanti akan saya lebih jelaskan lebih lanjut lewat
slide berikutnya. Nah, gimana caranya memastikan bahwa semua elemen ini ada dalam tokoh, ada dalam cerita kita? Yang pertama tuh siapkan tokohnya dulu gitu ya. Jadi tokohnya harus ada, detail tokohnya harus ada. Ini sebenarnya materi dari webinar kedua kemarin. Mungkin kalau yang kemarin nggak datang bisa ngelihat referensinya di bawah. Nanti di PDF-nya bisa diklik. Itu adalah materi dari webinar Februari kemarin gitu. Jadi karena kita harus mengajukan pertanyaan pada tokoh untuk memastikan konfliknya, maka tentu saja kita harus punya detail tokoh terlebih dahulu. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita dapat gambaran akan respon dan tindakan yang bakal dilakukan tokoh ketika ada tantangan gitu. Jadi, sebelum menuliskan konflik atau menuliskan rancangan konflik, pastikan semua elemen tokohnya sudah lengkap. Jadi yang dikerjakan sama seperti webinar Februari kemarin, itu kulit atau penampakan tokohnya seperti apa, daging atau latar belakang tokohnya seperti apa, dan inti atau psikologi tokohnya. Nah, kalau kita sudah mengerjakan semua itu, kita tanyakan nih ke tokoh kita sendiri gitu. Untuk memastikan bahwa semua elemen konflik sudah ada. Apa yang kita tanyakan? Yang pertama itu kita tanya lagi, sebenarnya apa sih yang kamu inginkan? Sebenarnya apa yang kamu tuju? Nah, di awal tuh biasanya nih kebanyakan cerita gitu itu si tokoh sendiri tuh nggak bisa ngebedain apa yang dia inginkan dan apa yang dia butuhkan. Ini bisa di list di awal sih, jadi kayak wants-nya apa, yang dia inginkan apa, dan yang dia butuhkan apa gitu. Tapi perlu diketahui bahwa pada awal cerita biasanya si tokoh itu tidak bisa membedakan keinginan dan kebutuhannya. Ini nggak apa-apa, cuman pastikan kita semua sudah punya listnya. Selanjutnya, tanyakan lagi ke tokoh apa yang membuat dia tidak bisa mendapatkan keinginannya. Nah, di sini kita harus berpikir kreatif nih, apa konflik-konflik atau tantangan yang datang dan yang bikin si tokoh tuh nggak bisa langsung dapat apa impiannya gitu. Di bagian ini, pastikan list jawabannya itu memuat 3 level konflik. Jadi kalau saya biasanya langsung saya bagi jadi tabel gitu ya. Yang level 1 apa, level 2 apa, level 3 apa. Nah, terus tanyakan ke tokoh utama kamu juga, bagaimana sih caramu akan mengatasi halangan? Ini biasanya tuh si tokoh punya satu karakteristik atau lebih mungkin ya, yang membuat dia tuh punya kemampuan pribadi sebagai bekal dia untuk mengatasi konflik belakangan. Kalau dalam cerita Hunger Games itu si Katniss di awal tuh dikasih tahu bahwa dia pinternya itu adalah berburu dan dia hafal hampir semua tumbuhan yang ada di hutan. Itu yang akhirnya menjadi bekal dia untuk menyelesaikan konflik dengan Capitol di belakang, di mana akhirnya dia menggunakan tumbuhan untuk mengalahkan Capitol gitu. Terus habis itu selanjutnya tanyakan ke tokoh utama, apa sih yang harus kamu ubah untuk melawan tantangan? Nah, ubah di sini bukan mengubah hal-hal eksternal ya, karena hal-hal eksternal itu adalah hal-hal yang tidak bisa dikontrol oleh tokoh utama kita sendiri. Yang harus diubah adalah hal-hal yang bisa dia kontrol. Dalam artian yang harus berubah adalah dirinya sendiri. Biasanya itu mindsetnya atau sifatnya atau pemikirannya itu biasanya yang berubah untuk akhirnya bisa melawan musuhnya. Lah, yang terakhir, tanyakan apa saja konsekuensi yang akan si tokoh alami setelah berubah gitu. Dalam hal ini saya bawa lagi ke contohnya itu The Hunger Games. Setelah si Katniss itu memenangkan Hunger Games pertama, dia mengalami konsekuensinya juga gitu, karena dia membuat ada dua pemenang di Hunger Games, maka dia mengalami konsekuensinya di mana dia itu harus pura-pura
pura-pura jatuh cinta sama pasangannya di Hunger Games kayak gitu. Jadi biasanya selalu ada konsekuensi meskipun ceritanya itu berakhir gitu. Ada juga konsekuensi baik gitu. Misalnya setelah final battle, setelah dia berubah, ternyata kehidupan dia menjadi lebih baik. Itu nggak apa-apa. Jadi konsekuensi ini nggak selalu negatif ya. Biasanya kalau konsekuensi negatif malah ceritanya harus dilanjutkan ke sequel. Tapi kalau konsekuensinya ternyata positif, itu bisa diakhiri saja ceritanya setelah konfliknya berakhir. Nah, kita lanjutkan sedikit. Di sini ada ringkasan dari apa yang saya sampaikan tadi itu. Ini langkah membuat konflik versi praktis. Jadi ada elemen konfliknya gitu ya. Karena yang pertama adalah tujuan dari tokoh utama. Langkah menulisnya gimana? Identifikasi apa keinginan tokoh dan langkah-langkah yang akan dia lakukan untuk mendapatkannya. Yang kedua, elemen konflik lagi adalah tantangan yang menghalangi. Jadi kita harus menentukan halangan atau rintangan logis yang bisa muncul untuk menghambat tokoh utama mencapai tujuan. Di sini saya kasih catatan di logis ya. Logis ini menurut saya bukan harus logis atau realistis sesuai dengan dunia nyata kita, tapi logis dalam dunia yang kita tuliskan. Misalnya itu dunia fantasi dengan setting yang berbeda atau jauh berbeda dengan dunia kita sekarang juga nggak apa-apa. Yang penting halangan dan rintangannya itu logis dan relevan sesuai dengan dunia dan setting yang kita pilih gitu. Nah, tapi pastikan ada 3 level konflik. Sebenarnya juga nggak harus ada 3 juga ya gitu. Pilih salah satu nggak apa-apa. Tapi kalau kita pengen cerita yang bagus, cerita yang menarik dan kompleks gitu, itu sebaiknya harus ada 3 level konflik. Selanjutnya, elemen konflik selanjutnya adalah kemampuan pribadi yang akan membantu tokoh utama mengatasi tantangan. Nah, dengan memperhatikan detail tokoh kita, tentukan apa kemampuan penting yang akan membantunya melewati hambatan. Kemampuan ini nggak perlu yang apa ya, kalau bahasa orang Jawa tuh ngomongnya ndaki-ndaki gitu. Jadi nggak perlu yang superhero like gitu. Jadi nggak perlu dia harus bisa terbang atau harus bisa berkelahi gitu. Tetapi kemampuan penting ini yang nantinya akan membantu dia melewati hambatan. Ini sama seperti si Katniss dalam Hunger Games tadi. Sebenarnya kemampuannya itu cuman ini bisa mengidentifikasi tanaman-tanaman yang ada di hutan gitu. Dan itulah yang akhirnya membantunya melewati hambatan. Terus selanjutnya ada perubahan dalam diri si tokoh utama. Nah, setiap konflik biasanya akan menghasilkan perubahan gitu. Ini cara menulisnya seperti apa? Perhatikan karakteristik tokoh utama gitu. Cek apakah ada ruang untuk berkembang. Ruang untuk berkembang ini bisa macam-macam, nggak perlu kayak perubahan drastis sifatnya dia misalnya dari cerewet jadi nggak cerewet gitu. Enggak. Tapi bisa juga perubahan mindsetnya gitu. Kayak kalau dalam Hunger Games, Katniss awalnya cuman fokus pada bertahan hidup tanpa memaknai kehidupan itu sendiri, tapi di akhirnya dia berubah pikiran gitu. Jadi dia mengubah mindsetnya menjadi hidup tuh nggak cukup hidup aja, tapi hidup itu juga harus bermakna, harus menyelamatkan orang lain juga, harus peduli dengan sekitar juga. Nah, selanjutnya ada konsekuensi dari terjadinya perubahan itu sendiri. Coba bikin daftar tentang apa saja yang nantinya akan berubah dalam si tokoh gitu. Lalu cek apa konsekuensi dari perubahan dalam diri si tokoh ini. Nah, seperti yang saya sempat singgung tadi, perubahan ini konsekuensi ini nggak mesti negatif ya. Ada konsekuensi positif juga. Misalnya dia dari cerewet jadi nggak cerewet, konsekuensinya itu mungkin ada dia dapat lebih banyak teman lagi. Itu kan sebuah konsekuensi positif. Itu juga nggak apa-apa, di list aja konsekuensi positif dan konsekuensi negatifnya. Ini sedikit trik, kalau konsekuensi negatifnya banyak gitu dari perubahan yang terjadi, itu berarti bukunya bisa dibikinin sequel.
Karena berarti masih ada konsekuensi negatif yang harus dihadapi si tokoh dan itu bisa jadi cerita baru lagi. Lanjut, nah itu tadi konflik utama memang harus melibatkan si tokoh utama ya. Terus apa sih Kak fungsi tokoh lain dalam konflik itu? Nah, tokoh lain itu bisa jadi lawan, bisa jadi sidekick, bisa jadi mentor gitu. Nah, lawan ini adalah antagonis utama dan tokoh-tokoh tambahan yang dapat menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas dimulainya konflik dalam cerita. Jadi kadang antagonis lah yang menginisiasi konflik, meskipun nggak selalu si antagonis itu yang membawa konflik utamanya. Terus selanjutnya ada sidekick gitu. Tokoh sidekick ini biasanya mendampingi protagonis untuk menyelesaikan konflik utama. Jadi kadang kan si tokoh utama punya teman-teman gitu kan. Nah, teman-teman ini biasanya mendampingi dia sampai akhir, ngetim gitulah untuk mengatasi musuh terakhir gitu. Tapi teman-teman ini juga kadang membawa konflik-konflik sampingan. Jadi mungkin kalau yang udah nonton Mencuri Raden Saleh itu ada tuh tokoh-tokoh tambahan yang sebenarnya teman-teman si tokoh utama ini dia nambahin flavor konfliknya, nambahin rumit konfliknya ketika salah satunya ditangkap oleh polisi gitu. Nah, selanjutnya tokoh lain itu bisa juga menjadi mentor. Nah, tokoh mentor ini membantu protagonis menyelesaikan konflik utama dengan cara mengajarkan perspektif berbeda atau jalan alternatif bagi si tokoh utama dalam mengatasi konflik. Ini biasanya kita temukan dalam tokoh-tokoh seperti Gandalf atau Albus Dumbledore ya kalau di Harry Potter itu adalah tokoh-tokoh mentor yang memandu atau memberikan pelajaran atau edukasi kepada si tokoh utama untuk akhirnya menyelesaikan konflik utamanya. Nah, ini nanti di PDF-nya kalian juga akan mendapatkan additional resources. Itu ada 3 artikel yang bisa diklik. Mungkin kalau misalnya suka membaca bisa membaca postingan saya di blog tentang konflik-konflik ini. Sekian presentasinya. Saya ingatkan lagi supaya teman-teman mengisi absen kalau ingin mendapatkan sertifikatnya ya. Ini adalah link absennya. Saya akan biarkan ini beberapa saat sambil menerima pertanyaan supaya kalian bisa mencatat link absennya terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman karena sudah ikut serta dalam webinar kali ini. Semoga semua materinya membantu dan melancarkan proses penulisan fiksinya masing-masing ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa dilontarkan lewat chat atau langsung ngomong ke Kak Malika. Saya kembalikan ke Kak Malika ya. Yeay. Terima kasih Kak Tika. Seru banget ya hari ini kita membahas konflik yang penting banget untuk di suatu cerita fiksi. Jadi teman-teman diingatkan lagi ini ya, ayo yang tadi nanya, kok mana link absennya? Link absennya ini sekarang dikasih, tinggal di scan barcode-nya aja atau link-nya aja langsung ya. Oke, tenang. Semua akan kebagian untuk nanya kok, gitu kan. Terus absennya, pokoknya kalau nggak ngisi, berarti Kak Nadira nanti berhak ya menolak kalian untuk dikirimkan lagi link absennya, karena absen itu hanya pada saat sekarang pas kita ada sesi tanya-jawab ini. Terus kita mau ngucapin terima kasih juga nih untuk 5 sponsor yang sudah memberikan webinar gratis Katika jadi berjalan dengan lancar, dari Detak Pustaka, Seruan Kreatif, Knot by Net, Bengkel Konten, dan Berimprove. Oke, jadi aku, Kak, absennya nggak bisa, saya belum isi daftar. Oke, kalau belum isi nggak apa-apa, langsung aja dulu, isi dulu. Ini mumpung masih ada. Absennya tidak menerima respon lagi, Kak, gitu kan. The form absen. Bentar, ada error di Ya. absennya, nanti absennya akan dibagikan lewat email aja. Sorry. Di akhir acara ini aja, di akhir acara setelah pertanyaan baru saya bagikan lagi link absennya ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi tenang.
Absennya jangan lupa. Terus sambil aku menunggu, jadi teman-teman di sini bisa langsung tanya melalui raise hand, atau langsung kalau misalnya aku nggak pede banget nih buat ngomong, nggak ada suaranya, ya udah lewat chat aja ya. Lewat chat, tapi jangan di private ke everyone, karena nanti aku nggak bisa baca. Tika juga nggak bisa baca, jadi ke everyone aja. Oke, terus tadi mau bilang apa ya? Oh, giveaway-nya kan, jadi lupa aku. Giveaway-nya, jadi kita nanti bukan kita sih, nanti Knot Bainat sebenarnya nanti ngasih ya. Itu ada 2 buah bookmark yang akan dikasih ke teman-teman peserta webinar bulan Maret. Hari ini, caranya gimana sih? Caranya aduh gampang banget, ceritain aja apa serunya, apa kerennya, apa sih pengalaman yang kalian dapat setelah mengikuti webinar dari Katika hari ini ke akun Instagram kalian lewat story. Lewat story aja, nggak lewat feed, lewat story aja. Nanti habis itu harus nge-tag masing-masing dari 5 sponsor yang ada di virtual background kalian ya. Itu harus di-mention. Jadi selain mention Katika, harus mention 5 ini juga. Nanti akan mendapatkan 2 buah giveaway bookmark yang akan dikirimkan ke alamat kalian masing-masing. Nanti gimana sih syarat dan ketentuannya akan diulang lagi sama Kak Nadira ya. Oke, untuk absen nanti akan di-share lagi di akhir acara. Kita mau, sudah bisa absennya? Oke, aku tunggu 2 menit yang tadi belum bisa nih. Link absennya sudah di-share lagi sama Katika. Sudah di-share lagi, boleh dicek. Aku tungguin 2 menit untuk ngisi ya. Karena kalau nggak diisi, sertifikatnya nggak akan dikasih, dan nggak boleh lagi minta-minta ke grup, atau ngejapri Kak Nadira, atau bahkan ngejapri Katika. Jangan ya, gitu kan. Jadi bilangin sekarang gitu. Terus kalau ada yang belum join grup WhatsApp, kenapa sih belum join? Join dong gitu. Karena kenapa sih? Karena info buka kelas lagi webinar untuk bulan-bulan berikutnya itu nggak ada di Instagramnya Katika duluan, tapi di grup. Jadi diprioritaskan adalah yang anak-anak lama. Jadi akan diprioritaskan anak-anak lama dulu untuk beberapa kota. Setelah itu nanti baru Katika akan share secara umum di Instagramnya gitu. Jadi yang belum, tapi pasti nggak mungkin nggak follow Katika ya. Pasti udah pada follow Katika ya. Oke. Wah, 12. Alhamdulillah. Makasih Kak. Udah bisa. Grup WA-nya di mana Kak? Grup WA-nya cek email kalian masing-masing yang telah dikirimkan sama Katika ya. Karena biasanya sebelum mulai kelas itu Katika pasti akan ngirimin link Zoom-nya sama grup WA. Itu tinggal klik aja langsung masuk. Gitu. Oke. Kita akan mulai dari 3 nih ya, penanya yang udah raise hand duluan nih. Wah, ini semangat banget nih. Dengan Kak Adriana. Selamat sore Kak Adriana, apa kabar? Selamat sore. Sore. Kedengeran. Terima kasih Kak Malika. Oke, langsung aja Kak Adriana tanya ke Katikanya. Katika, salam kenal. Salam kenal, Kak. Ikut kemarin yang pertama kelewat, terus yang kedua udah full. Gitu. Terus senang banget, materinya pas banget sih kayaknya, karena ini bicara tentang konflik konflik tokoh gitu ya. Tadi di awal yang penjelasannya Kak Tika itu kan bicara tentang karakter tokoh utama. Aku menyimpulkan berarti karakter tokoh utama kita itu artinya dia akan mengalami perubahan seiring dia mengalami konflik ya Kak, begitu kalau nggak salah. Iya, benar. Ya. Nah, terus yang aku agak masih bingung tadi itu karakter dia ini akan sedikit mengalami perubahan itu, apakah menjelang puncak konflik atau sesudah puncak konflik atau gimana tuh Kak? Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi itu kan konflik tokoh utama itu kan antara diri, ada 3 level kalau nggak salah tadi ya Kak ya. Nah, itu kan dengan diri sendiri, kemudian dengan tokoh di luarnya, kemudian dengan satu lagi apa ya tadi ya, sistem kalau nggak salah atau gimana? Ya, nah, dengan sistem atau lingkungan. Ya.
Nah, itu levelnya gimana, Kak? Apakah ketika kita mau menampilkan konflik itu harus ada urutan misalkan dengan internal dia dulu, baru dengan orang lain, ataukah mungkin dia mengalami konflik dengan sistem atau lingkungan dulu, baru ke level internalnya, atau gimana, Kak? Ada urutannya nggak, atau kita bebas aja? Dua itu sih, Kak. Makasih ya, Kak Tika. Oke, terima kasih Kak Adriana. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya ya. Kalau untuk yang level of conflict itu sebenarnya switch sih. Kalau misalnya urutan kronologis dalam ceritanya nanti, itu bisa kita switch sendiri gitu. Mau mulai dari konflik internal dulu, atau mau mulai dari yang ekstra personal dulu. Itu bisa di switch gitu. Kalau di apa namanya itu, sekali lagi kalau di Hunger Games, contohnya tadi adalah Hunger Games, itu dia mulainya dari internal dulu. Chapter pertama itu dari internal, terus habis itu langsung meluas ke langsung meluas ke interpersonal, habis itu ke ekstra personal. Ini happeningnya langsung gitu dia. Jadi chapter 1 dia internal, chapter 2 itu interpersonal, chapter 3 itu dia ekstra personal kayak gitu kalau di Hunger Games. Tapi ini bukan rumus gitu, jadi nggak harus seperti itu juga gitu. Kita misalnya mau mulai, terutama kalau di platform-platform novel gitu ya, atau di novel digital gitu, itu kadang kita kenal sama yang namanya in media res gitu. Jadi kita langsung masuk ke konflik di tengah, habis itu baru memperkenalkan tokohnya satu persatu. Itu modelnya kayak mungkin sering baca gitu ya, di novel digital itu diawali dengan kalimat apa namanya, bukan kalimat ya, dialog yang langsung keras gitu, kayak apa namanya itu, dia memulai adegannya dari pertengkaran terlebih dahulu. Nah, terus baru dia masuk secara perlahan-lahan ke memperkenalkan tokohnya dan internalnya. Ada yang seperti itu juga. Nah, levelnya ini bisa di switch sesuai kronologi yang kita inginkan. Terus habis itu yang pertanyaan pertama tadi itu apa tadi Kak? Konflik Karakter tokoh utama. Jadi dia mengalami perubahan, itu artinya dia berubah jadi iya. apakah sebelum puncak konfliknya, ataukah sesudah konflik utama terjadi? Itu sebelum, biasanya itu kalau kita kalau teman-teman menggunakan struktur ya dalam menuliskan ceritanya, itu sebelum final battle terakhir itu biasanya ada momen yang kita namakan epiphany gitu. Jadi epiphany atau the dark night of the soul gitu. Jadi itu dimana si tokoh biasanya kehilangan segala sesuatu yang ia inginkan, atau kehilangan kesempatan, atau kehilangan semua hal yang mendukungnya gitu. Terus itu akhirnya melontarkan si tokoh ke dalam sebuah keadaan yang apa ya, ngersulo atau sedih atau apa namanya itu, bimbang gitu. Nah, biasanya adegan-adegan ini kalau di film itu adalah adegan-adegan yang terjadi di tengah hujan, atau di tengah badai, atau biasanya di tengah malam kayak gitu, dimana si tokohnya sendirian menangis. Nah, ini namanya adalah the dark night of the soul gitu, adegan-adegan ini. Kenapa dari itu alasannya kenapa adegan-adegannya selalu pas hujan atau tengah malam atau pas badai gitu, karena ini dark night of the soul, itu kayak suasana di sekitarnya itu menggambarkan isi hati si tokohnya. Nah, waktu ini terjadi itu biasanya akhirnya dia mendapatkan yang disebut epiphany gitu, atau pencerahan gitu. Jadi kalau di Harry Potter itu dia kan di terakhirnya itu dia sempat mati sebentar. Nah, ketika dia mati, ini adalah fase Dark Night of the Soul-nya. Waktu dia mati, dia ketemu sama arwahnya Dumbledore kan. Itu adalah fase epipaninya. Mungkin kalau yang ngelihat Harry Potter pada tahu gitu ya. Jadi pas epipani ini, entah dia ketemu mentor atau ketemu sidekick yang akhirnya kembali membantunya. Itu adalah fase dimana dia mengalami perubahan. Jadi ini perubahan yang besar gitu dalam hidupnya gitu. Jadi di situ perubahan ini terjadinya persis sebelum final battle. Jadi final battle ini adalah battle terakhir melawan musuhnya. Itu sih rumusnya perubahannya untuk
untuk konflik utama dalam sebuah cerita. Tapi ini nggak menutup kemungkinan si tokoh utama bisa berubah sedikit demi sedikit gitu kan. Karena kan konfliknya biasanya nggak cuma satu gitu kan ya. Dia pasti akan berhadapan dengan konflik-konflik minor dulu sebelumnya. Ketika ada konflik minor, dia bergeser sedikit gitu. Ada konflik minor lagi, dia bergeser sedikit lagi. Nah, tapi yang paling ngefek itu biasanya nantinya itu di waktu fase Dark Night of the Soul itu tadi, Kak. Jadi perubahan yang paling besar harus terjadi sebelum final battle-nya. Dikit lagi ya Kak ya. Iya, Berarti boleh. Dark Knight-nya itu aku mengartikannya berarti itu kayak titik terendahnya si tokoh utama gitu. Benar. Dan final battle itu berarti itu seperti yang konflik yang paling berat yang dia alami dari semua konflik awal-awal itu ya. Begitu. Makasih Kak Tika. Yeay, terima kasih Kak Adriana. Semoga sudah menjawab ya. Ini kayaknya ceritanya agak berat ya. Tilik-tilik ya konfliknya ya. Oke, sebelum lanjut ke yang nanya berikutnya, yang tadi nanya, Kak kalau misalnya mau join di WhatsApp, itu kemana gitu kan? Ini aku share ya, link WhatsApp, grup WhatsApp-nya ya. Oke, itu udah aku share. Langsung join aja, karena nanti semua info-infonya kalau nanti di sini nggak bisa kejawab nih pertanyaannya, nanti bisa langsung tanya di grup gitu kan. Jadi nanti akan ditanya langsung ke Katika, ngechat sama Katika gitu kan. Kapan lagi kan bisa chat-chatan sama Katika gitu. Oke, untuk yang nanya yang kedua, aku akan random ya, karena biasanya kan kayak yang raise hand, chat dulu gitu kan. Oke, ini aku mau ke yang chat dulu. Katika ada yang nanya nih. Sebentar. Aku tadi sudah memilah. Oh ini nih aku kabulkan permintaan Kak Anastasia. Jadi ketika ada yang nanya, bagaimana ya membuat konflik cerita yang bisa diteruskan menjadi sebuah plot twist yang sehingga pembaca itu akan terkejut dengan endingnya dan tidak seperti dugaannya. Gimana Katika? Oke, jadi untuk membuat plot twist itu, Untuk membuat plot twist itu, kita harus merumuskan strukturnya dari awal sampai akhir dulu. Jadi nggak bisa nulisnya itu model Penser gitu ya. Maksudnya Penser itu jadi kita nulisnya tanpa struktur gitu. Jadi nulis mengalir aja gitu, itu nggak bisa. Jadi kita harus bikin strukturnya dulu. Nah, ketika bikin struktur itu entah kita mau pakai ada macam-macam ya. Kalau struktur fiksi itu ada 7 point structure, ada struktur 3 babak, terus ada hero's journey, ada save the cat gitu. Nah, ketika kita menyusun struktur itu, kita harus memastikan bahwa bagian awalnya itu bertolak belakang dengan bagian akhirnya. Ketika itu terjadi, itu yang disebut dengan plot twist biasanya. Jadi ini hanya bisa dilakukan ketika kita menuliskan strukturnya dulu. Tapi kalau kita nggak tahu strukturnya, dalam artian kita nulisnya mengalir aja, tentu saja itu nggak bisa. Maksudnya kita nggak bisa tahu gimana caranya membuat plot twist karena kita kadang nggak tahu berangkatnya dari mana, terus berakhirnya di mana gitu. Pastikan kita tahu itu dulu, kita berangkatnya di mana, strukturnya seperti apa, dan berakhirnya seperti apa, dan itu direncanakan dengan matang, maka itu baru bisa menjadi plot twist. Seperti itu sih, Oke. Kak. Jadi harus memahami strukturnya dulu ya Katika, karena kalau tidak ada strukturnya, ya udah, nggak akan juga bisa kamu menyelesaikan plot twist-nya ada di mana gitu. Semoga menjawab ya Kak Anastasia. Oke, satu lagi yang dari chat itu, Kak mau tanya, untuk membuat konflik ini bisa diterapkan buat antagonis nggak sih? Ini maksudnya diterapkan ke antagonis gimana? Enggak, kalau Jadi- konflik, jadi gimana Kak? Konfliknya tuh kan konfliknya ini tuh kan kayak mungkin sekarang lebih untuk yang tokoh utamanya gitu kan. Nah, tapi bisa nggak ya penerapkan penjelasan tadi itu diterapkan untuk si antagonis? Jadi begini, kalau dalam sebuah cerita, konfliknya pasti dialami oleh pelaku utama atau protagonisnya gitu. Si antagonis mengalami konflik ya, mungkin dia mengalami konflik karena harus berseberangan dengan si protagonisnya gitu. Tapi dia berubah, si antagonis ini berubah atau tidak itu sudah di luar di
di luar konflik utamanya gitu. Kenapa? Karena yang perlu kita perhatikan bahwa setiap cerita itu pasti punya satu tokoh utama. Tokoh utamanya adalah tokoh yang menjadi fokus dalam sepanjang alur cerita gitu. Jadi kita fokus konfliknya itu ke dia aja. Ketika si antagonis mengalami konflik-konflik minor juga itu boleh, tapi bukan menjadi konflik yang utama dalam sebuah cerita gitu. Dan itu juga saya rasa tidak akan menambah keseruan dalam sebuah cerita, karena yang membuat cerita seru itu adalah ketika si pembaca terlibat dengan tokoh utamanya ini. Terus habis itu tokoh utamanya ini didera terus, dicerca terus dengan konflik-konflik, baik itu konflik minor ataupun mayor, eksternal maupun internal. Itu yang bikin kita seru dan bikin pembaca terus menerus mengikuti konfliknya. Seperti itu. Seperti itu jawaban saya, Kak Malika. Oke, semoga Kak Wilka terjawab ya. Jadi sudah dijelaskan tuh, jadi memang harus hanya si tokoh utama ini gitu kan, antagonis itu kan yang membuat masalah. Si pembuat masalah. Oke, ketika kita lanjut sama yang udah rese nih, kita ada Kak Gina. Selamat sore Kak Gina. Hai, sore. Halo, sore, apa kabar Kak Gina? Masih semangat? Baik. Baik. Oke Kak Gina, silakan tanya sama Katikanya langsung. Oke, ini sebenarnya opportunity yang besar banget ya, karena aku baru pertama kali juga ikut webinar ini gitu. Oke, aku langsung nanya aja ya Kak. Jadi itu kadang kan kalau aku sebagai penulis sendiri tuh suka ngerasa kayak terlalu semangat gitu loh buat naruh konflik. Misalnya kayak apalagi yang bersifat kayak awareness gitu, misalnya kayak racism atau ableism gitu-gitu kan jadinya kayak awareness banget buat pembacanya gitu. Nah, kadang tuh konfliknya tuh terlalu banyak gitu. Misalnya antara konflik dari orang lain, dari diri sendiri, dan orang lainnya tuh juga dari banyak tokoh, misalnya jadi pacarnya, dari orang tuanya. Itu gimana caranya biar konfliknya tuh tidak bertumpuk dan akhirnya terlalu melebar dan jadinya kayak nggak fokus gitu loh. Jadi kayak ini tuh ceritanya mau konfliknya fokusnya kemana. Nah, itu gimana tuh caranya biar tidak terjadi hal seperti itu. Itulah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gina atas pertanyaannya. Ya, kadang sebagai penulis, apalagi kalau kita nulisnya itu nggak pakai ngestruktur plot dulu, itu rawan gitu, rawan melebar ke semua hal gitu ya akhirnya ya. Nah, saran saya itu sebelum mulai menulis memang kita harus kayak runutan ya, jadi mempersiapkan premisnya, mempersiapkan strukturnya, termasuk mempersiapkan konfliknya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu kita ajukan 5 pertanyaan dan kita bikin list aja dulu gitu. 5 pertanyaan yang tadi ada di slide. Nah, kita bikin list aja dulu kira-kira tantangan apa aja sih yang bakalan diberikan ke tokoh utamanya gitu. Ini langsung dipisah biasanya. Kalau list saya biasanya bentuk tabel gitu, level 1, level 2, level 3. Nah, ini biasanya kita dapat banyak banget ketika kita brainstorm pas awal. Tapi nggak perlu semuanya dipakai gitu. Kita cari aja konflik yang paling masuk akal gitu. Jadi kita highlight konflik yang paling masuk akal dari hasil brainstorm kita. Terus baru setelah itu kita masukkan ke dalam strukturnya gitu. Misalnya kita punya rancangan plot nih. Jadi kita masukkan satu-satu, di chapter 2 sampai chapter 3 aku bakal bahas konflik yang ini. Chapter 5 sampai seterusnya kita bahas konflik yang lain lagi gitu. Kita masukin konflik yang ini. Nah, batasannya biasanya itu misal kita mau pakai semuanya 3 level, itu sebenarnya cuma 1. Jadi per level itu ada 1 konflik utama yang saling berkesinambungan sama level lainnya. Jadi harus nyambung supaya supaya dia nggak melebar kemana-mana. Ketika misalnya kita gabungin kayak Hunger Games tadi ya, kita gabungin ya. Jadi dari yang pertama, level pertamanya dia itu pengen bertahan hidup gitu. Yang level keduanya konfliknya adalah dia pengen semua orang yang dia cintai itu ikut bertahan hidup sama dia gitu. Nah, yang level ketiga itu adalah ketika dia berhadapan dengan sistem dan masyarakat yang lainnya, itu si Katniss itu pengen seluruh dunia itu bertahan hidup dengan dia di sebuah situasi yang damai.
Jadi itu kan sebenarnya level 1 sampai level 3-nya nyambung. Terus konfliknya juga nyambung gitu. Jadi membesar hanya cuman situasi skalanya membesar gitu saja sih. Jadi kita list semuanya dulu, terus kita cocokin mana nih yang cocok gitu dari level 1, level 2, level 3-nya. Biasanya seperti itu sih cara saya untuk membatasi konfliknya. Dan pastikan memang strukturnya ini ada dulu. Jadi kita nulis itu nggak ngawang gitu, nggak yang langsung nulis aja gitu, tapi kita udah punya rancangan gambaran plotnya seperti apa, tokohnya seperti apa, konfliknya seperti apa. Itu aja sih jawabannya, Kak. Oke, Kak, makasih ya. Mantap, semoga lancar habis ini Kak Gina nulisnya. Oke, terus kita cari dulu yang di chat nih Kak Tika, agak-agak dikit-dikit lah gitu kan. Oke, aku mix-mix. Kak, ada Kak Margaret nanya, Kak saya mau nanya, jika tokoh tambahan yang lainnya dibuat berhubungan dengan teman, keluarga, tokoh utamanya sendiri boleh nggak ya Kak? Gitu, takutnya nggak kebentuk plot twist-nya. Oh, maksudnya gimana tadi tokoh tambahannya? Jadi kan dia nanya nih kalau misal tokoh tambah ini yang dibuat itu berhubungan sama si tokoh utamanya itu sebagai teman, keluarga, itu bisa nggak ya gitu? Karena soalnya dia takut ke plot twist-nya nggak kebentuk katanya gitu. Bisa kok, bisa. Dan plot twist-nya tetap bisa kebentuk. Misalnya kalau misalnya di cerita misteri itu hampir selalu teman atau orang yang terkoneksi dengan tokoh utama yang akhirnya jadi pembunuh kan. Jadi itu tetap bisa dilakukan. Oke, semoga kemarin terjawab ya. Terus ada Kak Rere nanya, katanya gimana sih bikin konflik di awal itu tuh gimana ya? Karena katanya suka stuck baru mau mulai aja tuh gak, aduh, baru openingnya itu susah gitu katanya. Bentar Kak. Sorry tadi ada yang manggil. Tolong diulangi Kak. Kak Rere nanya, katanya gimana ya untuk cara membuat konflik atau mungkin ide-ide untuk membuat konflik karena biasanya baru mulai aja tuh udah sulit gitu, udah susah. Oh ya, ide-idenya mungkin nanti bisa membaca PDF-nya lagi ya. Jadi kalau saya sendiri sih biasanya mulai dari tokoh utama gitu. Jadi tokoh utamanya ini kita bikin detailnya dulu seperti yang di webinar kedua. Dan nanti mungkin yang nggak hadir di webinar kedua bisa ngeklik di PDF-nya untuk ngelihat referensinya. Jadi kita detailkan si tokoh utamanya dulu, mulai dari kulitnya atau penampakannya seperti apa gitu. Terus ke dagingnya gitu, dia latar belakangnya seperti apa, terus ke psikologisnya atau intinya gitu. Nah itu biasanya setelah kita melakukan itu semua, itu bakalan dapat mungkin berlembar-lembar detail gitu ya. Kalau saya sih biasanya bisa nulis hampir kayak 10 halaman sampai 15 halaman cuman perkara detail tokoh ini gitu. Dan dari detail tokoh ini biasanya imajinasi kita udah kemana-mana dan kita bakalan punya gambaran gitu, oh si tokoh ini mungkin bisa digarap di bagian ininya. Nah, ketika menggarap detail tokoh, itu biasanya kita dapat gambaran atau ide-ide baru soal konflik yang mungkin akan mendera si tokoh utama ini. Jadi jangan dilewatkan step-stepnya itu. Kalau misalnya misstep, itu kadang konfliknya itu nggak jadi. Jadi pastikan bahwa kita membuat detail tokohnya seperti yang saya jelaskan di webinar lalu. Terus setelah itu baru menggarap konfliknya. Oke, semoga Kak Rere terjawab ya pertanyaannya. Gitu. Jadi kalau misalnya lupa-lupa atau emang nggak ikutan, lihat lagi link tadi di PDF-nya, itu tinggal diklik aja gitu. Terus buat teman-teman yang juga kayak baru pertama kali, tapi kok agak lost ya gitu kan ngikutinnya gitu kan, apa ini webinar 1 dan 2 gitu kan. Oke, bisa langsung aja cek ke YouTube-nya Katika. Itu nanti juga ada tuh pokoknya dari yang Januari, Februari kemarin itu komplit. Kalau misalnya ternyata baca PDF aja aku nggak ngerti kalau baca PDF harus dijelasin, langsung tonton aja. Oke, nanti yang link di link YouTube untuk yang Maret itu nanti juga ada. Yang tadi juga nanyain kan itu juga ada. Nanti materinya dikasih nggak Kak? Dikasih, tungguin aja selesai acara gitu kan. Tapi link absen nggak dikasih lagi ya. Terus yang mau join makanya tadi share-nya linknya nanti aku share lagi ulang untuk join di WhatsApp group. Oke, sekarang kita lanjut ke yang resen. Ada Kak Aijin. Selamat sore Kak Aijin. Selamat sore, Kak. Halo, apa kabar? Baik.
Siap, silakan langsung tanya ke Katikanya. Iya Kak, jadi saya ingin tanya, ada 2 pertanyaan dari slide tadi itu. Apa agak serak Kak? Yang pertama itu bagaimana kalau konsekuensi yang didapat tokoh utama itu positif, tapi nanti saya tuh tertarik untuk melanjutkan ke serial kedua gitu. Terus yang kedua itu bedanya apa tokoh sidekick dan tokoh mentor? Apakah keduanya memakai tokoh utama dalam menyelesaikan konflik sampai akhir? Itu aja Kak, terima kasih. Oke, halo Kak Ejin, langsung saya jawab aja ya. Jadi, kalau misalnya konsekuensinya positif semua, sebenarnya ceritanya kan bisa di ending di situ. Cuman kalau ternyata mau dikembangkan lagi, berarti kita harus menghadirkan masalah-masalah baru sih sebenarnya. Jadi, kita membuat endingnya sebagai starting point gitu. Terus habis itu kita harus menggali lagi apa kira-kira yang masih dibutuhkan oleh si tokoh utama, tapi belum belum dilaksanakan atau belum dia dapatkan gitu. Jadi kita kan harus pikirin lagi kira-kira tujuannya apa lagi, harus menghadirkan tujuan baru bisa membuat konflik gitu. Kenapa saya bilang kalau konsekuensinya udah positif semua ya diakhiri aja, karena biasanya kalau konsekuensinya itu udah positif berarti dia nggak punya tujuan, maksudnya impiannya nih udah tercapai gitu. Nah, ketika impiannya sudah tercapai maka ceritanya selesai sebenarnya kan ya. Cuman kalau misalnya mau disambungin nggak apa-apa, tapi harus ada impian baru, itu sih highlightnya, karena impian baru mendatangkan konflik baru. Terus selanjutnya, tokoh sidekick dan tokoh mentor ini dua-duanya sama-sama membantu si tokoh utama untuk menyelesaikan konflik, tapi membantunya dengan cara yang berbeda. Kalau sidekick itu dia mendampingi, tapi kalau si mentor ini dia memandu, atau biasanya itu dia memberikan edukasi. Misalnya kalau Star Wars tuh dia kayak Yoda gitu. Terus kalau sidekick itu dia kayak Han Solo. Nah, lanjutannya, jadi kalau sidekick itu dia sifatnya mendampingi. Dalam artian dia kayak kalau di Fast and Furious itu dia kayak teman-temannya Vin Diesel gitu ya. Kalau mentornya sendiri itu kalau di Harry Potter kayak Dumbledore seperti yang tadi saya contohkan. Begitu sih Kak. Baik Kak, terima kasih. Semoga terjawab ya Kak Ijin ya. Oke, mantap, makin mantap nih abis ini ceritanya. Oke, kita lanjut lagi. Ini aku langsung lanjut ke yang resen dulu ya. Ada Kak Natasha. Akan Kak Natasha. Bener aku panggil gitu. Ya, nggak apa-apa kan. Bener ya. Apa kabar Kak Natasha? Alhamdulillah baik. Baik ya, masih semangat ya puasanya ya. Oke. Lo lagi nggak puasa. Oh, lagi nggak puasa? Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti tinggal mengkodo ya. Oke, Kak Natasha, silakan langsung tanya sama Kak Tika. Hai Kak Tika. Jadi sebelumnya ini kayak aku baru belajar nulis, kayak pertama kali nulis novel. Dan kata guru aku, kalau misalkan baru belajar nulis tuh kayak ya udah yang ngikutin alur aja gitu, nggak usah kebanyakan mikir ini, jadi nulis aja. Nah, tapi di sini udah tengah jalan, aku jadi bingung gitu, konfliknya kayak tadi kayak banyak gitu loh. Terus apakah harus fokus ke main karakternya atau bisa dibantu sama karakter lain? Atau harus ngulang lagi dari awal? Oke, kalau udah di tengah jalan mungkin sulit ya, apalagi ketika kita berangkatnya itu tanpa struktur. Biasanya saya juga mengalami kesulitan ketika menulis tanpa struktur, terus sampai di tengah, terus habis itu bingung mau ngomong apa lagi gitu, mau ceritanya dilanjutin kemana lagi gitu. Nah, inilah kenapa saya selalu menyarankan kalau kita harus bikin struktur dulu sebelum kita mulai menulis gitu. Jadi kalau misalnya sudah kejadian gitu, udah di tengah-tengah gitu, dan kita udah berangkat tanpa struktur, itu
ya gimana ya, akhirnya kita harus memaksa otak kita untuk bekerja lebih keras lagi dan fokus pada tokoh utamanya lagi. Tapi saran saya sih, sebelum melanjutkan, dibikin aja plotnya dulu, alurnya dulu, pengennya mbak bakalan berhenti di mana nih gitu. Jadi kita ada rencana plot yang bisa diikutin gitu. Tapi karena ini di tengah-tengah ya, kita udah nggak bisa berharap itu bakalan outputnya oke gitu ya, karena kita kan kita kan hanya melanjutkan saja, tapi paling enggak gitu kita punya rancangannya bakalan sampai kemana. Ini rancangan per outline tuh biasanya nggak ribet kok Kak, biasanya kita cuman kasih step by step aja loh, dia dari peristiwa ini masuk ke peristiwa selanjutnya, terus peristiwa selanjutnya apalagi gitu. Itu untuk mengatasi kalau kita sudah di tengah-tengah tanpa struktur. Jadi harapannya tetap bikin outline dulu supaya kita bisa ngelihat gambaran terakhirnya seperti apa gitu. Atau kalau misalnya mentok banget gitu, bahkan bikin outline-nya aja nggak bisa, ya kita memang harus mulai dari awal lagi. Tapi harapannya nggak terjadi seperti itu sih ya. Harapannya bisa disambungin dengan alur yang tambahan alur yang sudah kita pikirkan matang-matang tadi. Nah ini kenapa pentingnya semua penulis itu harus bisa ngelihat akhirnya. Jadi pembaca mungkin nggak bisa ngelihat akhirnya gitu ya. Jadi pembaca ketika baru pertama baca chapter 1 misalnya, mereka mungkin nggak bisa ngelihat akhirnya, tapi kita sebagai penulis itu wajib sudah tahu akhirnya. Supaya kita bisa memandu pembaca untuk menjalani cerita itu sampai akhir. Kalau misalnya kita nggak tahu akhirnya, nggak bisa dong kita memandu pembaca ya. Jadi pastikan struktur itu sudah dibuat dari awal sampai akhir sebelum kita mulai menulis. Itu saja Kak. Oke Kak, makasih. Oh ya, mau tanya kalau misalkan ada kepikiran, misalkan apa sih konfliknya menuju plot, cuman konfliknya tuh dipengaruhi tokoh lain gitu, bisa nggak Kak? Iya memang bisa Kak. Jadi konflik itu biasanya memang diwujudkan secara konkretnya itu ada dari kehadiran tokoh lain. Karena tokoh lain ini kan otomatis dia bergesekan dengan tokoh utama. Meskipun teman, meskipun sifatnya itu sidekick, biasanya juga ada gesekan-gesekan gitu loh. Jadi ada yang harus dipaskan dulu sebelum mereka bisa band together dan melawan kejahatan. Biasanya kan kayak gitu kalau di franchise Civil Wars itu Guardian of Galaxy, superhero itu biasanya memang ada gesekan dengan teman-temannya, dan ini juga membantu kita menambah ceritanya jadi lebih seru. Oke Kak, itu aja. Thank you so much Kak. Ya, terima kasih Kak Natasha. Semoga menjawab ya. Jadinya sekarang hobinya jadi hobi yang nanti bisa menyenangkan diri sendiri melalui tulisan ya, walaupun baru pertama kali. Oke, ketika kita pindah dulu ke yang chat, jadi ada yang nanya nih dari tadi deh, aku kayaknya dirongrong deh sama dia. Oke, Kak Syafa, ini aku tanya sekarang. Jadi katanya, Kak, aku izin tanya dong, misalnya nih kita mau buat cerita yang kita harus buat cerita tapi dibatesin panjangnya gitu kan. Gimana ya caranya biar nggak bertele-tele dalam menyajikan konflik di dalam cerita itu, sedangkan karakternya itu tuh rumit dan bisa dibilang ceritanya tuh panjang tapi dibatasin, misalnya kayak 1 lembar A4 gitu. Oh, itu caranya seperti yang sering saya jelaskan ke teman-teman yang mempunyai permasalahan sama, itu caranya tulis aja dulu gitu. Misalnya jadi tulis tanpa batasan terlebih dahulu. Misalnya itu nanti jadi 10.000 kata, nggak apa-apa. Habis itu baru kita ringkas. Jadi kalau itu tidak ditulis, kita tidak akan bisa tahu mana yang bisa dipangkas gitu. Jadi saran saya untuk mengatasi bertele-tele itu adalah tulis aja semuanya dulu dari awal sampai akhir. Setelah ditulis baru kita baca ulang dan kita pilah-pilah mana yang bisa dipangkas dan mana yang tidak bisa dipangkas, mana yang bisa dipadetin dan mana yang nggak bisa dipadetin. Jadi hingga sampai ke jumlah kata atau panjang halaman yang kita perlukan.
Gitu. Oke, semoga kejawab ya, Kak Saha ya. Oke, Kak, lanjut lagi dari Kanita. Katanya, Kak, gimana ya cara bikin konflik yang relatable banget nih gitu. Karena bisa nggak ya diberiin contoh yang lebih menyentuh sisi kehidupan sehari-hari, karena kalau Hunger Games kurang relate, Kak. Oh, kalau saya mungkin malah Hunger Game ini relate banget sih, karena konflik utamanya itu adalah gimana kita bertahan hidup, gimana kita mempedulikan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi ketika menghadirkan sebuah hal yang fantasi, ketika kita menulis cerita fantasi itu sebenarnya kita menggunakan metafor untuk segala sesuatu yang terjadi di dunia nyata gitu. Jadi itu adalah skill penulisan yang oke, dan menurut aku malah relate banget, karena ketika mungkin karena ini preferensi personal juga sih ya, ketika saya membaca cerita yang terlalu realis kadang juga nggak connect di sayanya sih ya. Cuman sedikit tips untuk membuat sesuatu yang relate itu adalah mempelajari dulu target market kita, target pembaca kita gitu. Kalau target pembacanya seperti saya, otomatis saya lebih suka science fiction atau fantasi gitu. Tapi kalau target pembacanya adalah orang-orang yang suka slice of life, mungkin bisa tanyakan ke teman-teman yang punya preferensi ke arah sana gitu. Gimana sih cerita apa atau komunikasi seperti apa yang mungkin working untuk mereka gitu. Jadi relate itu tergantung siapa target marketnya sebenarnya. Ketika kita mengenali target market, ketika kita mengenali pembaca kita, maka cerita itu pasti relate gitu. Tapi ketika kita nggak kenal pembaca kita, ya nggak relate gitu sih, Kak. Oke, semoga kejawab ya Kanita ya. Oke Kanita, ini penanya terakhir ya di yang resen gitu. Nanti yang di chat aku kasih 2 lagi, tapi untuk yang resen ini yang terakhir. Oke, karena pasti udah pada mau nyiapin takjil kan ya. Oke, sekarang selamat sore Kak Vina. Kak Vina, are you there? Halo, selamat sore. Sore. Ayo Kak Vina, silakan ditanya langsung sama Kak Tika. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Aku mau nanya nih Kak, apakah harus ada tokoh protagonis dan antagonis dalam sebuah cerita? Nah, gimana kalau dalam sebuah cerita itu yang ada itu hanya tokoh protagonis? Bagaimana cara memunculkan konflik dalam sebuah cerita biar lebih menarik dan ciamik gitu Kak? Oke, thank you sebelumnya. Ya, terima kasih dari Kak Vina. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah cerita itu hanya ada tokoh protagonis, ini bisa kita menghadirkan, tadi kan ada 7 tipe konflik ya, salah satunya itu ada tipe tokoh melawan alam atau tokoh melawan teknologi gitu. Nah ya, kita menghadirkan teknologi atau alam ini sebagai konflik utamanya. Ini tadi juga sudah saya contohkan itu dari novel The Road itu, BTW dia menang Pulitzer ya, cuman nulis tentang konflik utama antara si bapak dengan alam gitu. Jadi bagaimana si bapak mengatasi alam yang bukan menyerangnya ya, alam yang bergolak setelah kiamat, karena dia satu-satunya yang bertahan hidup waktu itu. Nah, itu salah satu cara untuk membuat sebuah cerita tanpa ada antagonis yang berupa tokoh. Seperti itu, Kak. Oke Kak, thank you. Oke, udah gitu aja nanyanya Kak Vina. Udah, langsung gitu. memuaskan sekali. Mantap. Oke, terima kasih Kak Vina. Oke, Kak Tika, kita kasih 2 ya yang di chat ya. Ini ada Kak Fakta, ini panjang banget nih. Jangan katanya Kak Tika, mau nanya nih, menilik 5 elemen konflik tadi, apakah hanya bisa diaplikasikan ke dalam novel atau naskah film yang notabene lebih panjang dan kompleks? Karena saya nemuin nih penulis dengan yang menerapkan elemen-elemen konflik tersebut di cerpen atau flash fiction. Kayak contohnya ada cerpen Midnight Express gitu kan. Terus keduanya, pokoknya si contohnya tadi itu nggak memiliki konflik yang kompleks gitu, nggak semuanya
dimasukin tuh semua 5 elemen dari Katika tadi gitu kan. Jadi ceritanya lempeng-lempeng aja. Kalau seperti itu, apakah setiap cerita wajib memiliki konflik di dalamnya? Katika. Kalau menurut saya iya, setiap cerita itu wajib memiliki konflik. Tapi memang nggak kok tidak harus konflik yang kompleks atau berlayer-layer atau berlevel-level gitu ya. Jadi kadang kalau ceritanya lebih pendek, lebih singkat seperti flash fiction atau cerpen, itu biasanya kadang ada juga penulis yang hanya menggunakan satu konflik gitu. Kadang juga menggunakannya cuman konflik internal kayak gitu. Nah, itulah yang membuat ceritanya kadang terkesan lempeng-lempeng aja. Tapi sebenarnya itu biasanya bisa dikaji lebih dalam, Kak. Dikaji lebih dalam secara sastrawi. Itu kita akan ketahuan sih kalau ada konflik internal yang sedang dijabarkan dalam sebuah cerpen gitu biasanya. Tapi iya, sebuah cerita memang harus ada konfliknya. Karena kalau nggak ada konfliknya, menurut saya itu bukan story ya. Itu cuman sekedar racauan akhirnya, bukan story. Seperti itu. Oke, semoga kejawab ya Kak Fakta ya. Oke, satu lagi dari Kak Siska nanya, kalau nih dalam cerita kita tokohnya berkarakter baik semua, bagaimana ya bikin konfliknya ya Katika? Apakah harus bermain di konflik pribadi atau internal aja? Dan gimana sih cara bikin plot twist-nya? Oke, jadi biasanya kalau semua tokoh itu bersifat baik, itu bukan berarti tidak berseberangan juga gitu. Jadi yang menjadikan sebuah tokoh itu adalah antagonis untuk protagonis kita itu sebenarnya karena dia menghalangi si protagonis untuk mendapatkan mimpinya. Menghalanginya ini nggak selalu dengan itikat jahat sebenarnya ya. Kadang kita punya teman yang baik juga menghalangi kita mendapatkan impian atau tujuan kita misalnya. Itu tanpa ada niat jahat dia menghalanginya. Misalnya kayak gini, kita lagi naksir sama A gitu. Ternyata teman kita juga diam-diam naksir A dan akhirnya jadian sama si A gitu. Si teman ini juga nggak ada niat buruk sebenarnya sama kita gitu. Dia mungkin jadian tanpa mengetahui bahwa kita ternyata punya perasaan sama si A. Nah, itu pun juga termasuk si teman ini termasuk antagonis karena menghalangi kita mencapai mimpi. Jadi antagonis ini nggak melulu harus punya sifat yang jahat gitu. Jadi dia berdiri di tengah-tengah aja itu sudah bisa dibilang antagonis. Terus ya benar, kita juga bisa bermain di konflik pribadi seperti yang tadi contoh yang saya ucapkan itu mungkin lebih ke konflik-konflik antar pribadi-pribadi gitu ya. Jadi ada pergesekan-pergesekan, terus habis itu ada permasalahan meskipun semuanya itu adalah orang baik-baik gitu. Jadi protagonis ini jangan disamakan dengan orang baik ya. Si protagonis ini adalah tokoh utama, istilah untuk tokoh utama. Jadi bukan istilah yang kita gunakan untuk melabeli orang baik. Bahkan orang baik pun itu bisa tetap menghalangi orang baik lainnya untuk mencapai mimpinya. Jadi balik lagi, protagonis ini itu tokoh utama maksudnya, entah dia punya sifat jahat, sifat baik, sifat negatif, atau sifat positif gitu. Kalaupun kita mau bikin protagonis yang sifatnya buruk semua, itu juga bisa. Contohnya Squid Game, itu protagonisnya punya sifat yang buruk semua gitu. Jadi hampir nggak ada baik-baiknya dia, cuman satu aja baiknya waktu kita dikenalin sama si tokoh utamanya Squid Game ini. Itu dia tetap disebut protagonis loh, walaupun dia itu suka berjudi, suka ngutang, suka ngerampok ibunya, dia tetap disebut protagonis karena dia tokoh utama dalam ceritanya. Jadi jangan samain protagonis ini dengan istilah baik gitu. Jadi protagonis ini bebas nilai, protagonis ini hanyalah pelaku utama dalam seluruh alur cerita kita. Seperti itu Kak. Oke, semoga kejawab ya Kak Siska ya. Oke. Teman-teman, karena ini tinggal 5 menit lagi kita kelebihannya, biasanya kita tuh kayak cuma 1 jam, sekarang sampai 1 jam setengah. Tapi semoga semua teman-teman yang hari ini hadir bisa semakin semangat lagi nulisnya, semakin terbuka ya,
bukan ilahi, cahaya ilahi dalam menulis tentang konflik gitu, karena kita udah ngebahas tokoh, kita udah bahas tentang meriset tulisan, terus kita juga sekarang udah bahas tentang konflik dalam cerita fiksi gitu kan. Nanti kira-kira akan lanjutin lagi nggak bulan depan ya, ditungguin aja ya bulan depannya ya gitu kan. Oke teman-teman, sebelum kita berpisah karena harus pada nyiapin takjil ya, sejam lagi kita berbuka. Aku mau foto dulu ya. Karena ini ada 5 halaman. Jadi kalau yang masih pakai virtual background boleh dong pakai virtual background-nya. Terus kalau misalnya nggak punya, kayaknya nggak kompatibel nih Kak, gitu kan. Ya udah, buka aja deh videonya deh, difotoin dulu ya. Halaman 1 dulu ya, halaman 1 dulu. Karena ini banyak banget nih. Oke, kita mulai ya. Hana dulu 1. Oke, kita ke halaman kedua ya. 1, 2, 3. Kita ke halaman ketiga nih sekarang. Tadi halaman 2, sekarang halaman 3. 1, 2, 3. Oke. Ke halaman 4 ya. 1, 2, 3. Sebentar, maaf. 1, 2, 3. Oke, sekarang ke halaman 5 ya. 1, 2, 3. Oke. Teman-teman, ingatin lagi link absennya udah di-share, jadi tidak boleh minta lagi ya sama Kak Nadira di grup, jangan ditanya lagi. Kalau yang dia nanya, sertifikat itu buat apa Kak? Percayalah, suatu saat itu akan berfungsi untuk nanti, kehidupan nanti. Percayalah. Terus, Giveaway-nya Kak, jangan lupa. oh iya, giveaway-nya. Jangan lupa, aku ingetin lagi, tadi dapat bookmark, tapi bookmark-nya tuh bukan yang panjang kayak gini ya, bukan. Tapi dia kayak ntar kebentuk sudut yang nanti ditempelin di, apa sih, ya udah aku contohin lah ya. Di sini nih, di halaman lembaran buku, ntar di situ, oke. Caranya gimana? Caranya, pokoknya ceritain deh tentang webinar hari ini ke Instagram story kalian, serunya, terus apa manfaatnya ya, pokoknya semuanya dikeluarin lah gitu. Tapi jangan yang itu ya, bad comment ya. Cry dong gitu kan, pasti good comment semua gitu kan. Nanti abis itu harus selain mention Katika, mention juga kelima sponsornya, maaf gini, kelima sponsornya di sini ya, gitu kan. Karena tanpa ada bantuan dari Detak Pustaka, dari Bengkel Konten, dari Berimprove, Knot by Nat, dan Seruan Kreatif, tidak mungkin adanya webinar hari ini untuk teman-teman semuanya gitu kan, karena diharapkan webinar yang berdaging ini tetap gratis, tetap bisa memberikan ilmunya ke teman-teman semua. Terus nantikan infonya kalau misalnya ada kelas berikutnya di mana Kak gitu kan. Itu nanti ditanyanya akan diinfoin langsung di grup WA. Pokoknya diduluin yang di grup-grup WA karena baru nanti ke umum ya. Terus ada yang nanya lagi, nanti gimana nih kalau misalnya yang materi, terus yang tadi ketinggalan, ini Zoom-nya, link-nya akan di-share di YouTube-nya Katika. Cari aja nanti kalau misalnya ternyata link-nya susah dibuka, ke Tika Widya Writer. Oke, itu link YouTube-nya nanti juga akan di-share, materi hari ini juga akan di-share. Yang nanya, Kak, materi-materi bulan Januari, Februari masih ada nggak sih? Masih ada, untuk yang penghuni lama itu masih ada, diklik aja cari yang di link sama di docs, oke? Kalau yang misalnya ternyata, Kak, aku butuh, soalnya aku baru pertama kali, nanti tanya aja di grup WA juga, nanti Kak Nadira, maaf, Kak Nadira yang akan ngasih ya untuk materinya. Ketika nanti akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab di sini atau ditanyakan di sini gitu kan. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi hari ini. Semakin semangat nulisnya. Semoga ngabuburitnya nanti ada hasil ya. Nanti kalau ada yang mau ngechat-chat Katika, ini aku pengen ini dia ikut kelas sendiri, boleh. Langsung aja japri Katikanya ya. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Jangan lupa ikutan giveaway-nya. Jangan ada lagi yang nanya link absen ya. Sudah tidak ada. Pokoknya di grup WA-nya ini belum kita live nih, masih ada di chat. Sebentar, aku coba masih bisa. Oh ya, ini ya grupnya yang mau ikutan, join,
langsung aja karena semuanya nanti ada di grup itu. Oke teman-teman, akhir kata terima kasih dari aku, Kak Tika, dan Kak Nadira. Semuanya makasih sudah menyempatkan waktunya hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Dadah. Terima kasih banyak, Kak. Dadah. Sama-sama. Semangat menulis.